Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunia NPM 2121020027 dan teman saya Adi Fika Yulfiani NPM 2121020005 dan Bunga Adilesari NPM 2121020024. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang adab murid dalam belajar. Yang pertama, adab murid dalam belajar. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia. Sebab dengan menuntut ilmu, seorang hamba dapat mengenal Rabb-Nya yang mulia dan dapat menunaikan hak-haknya. Demikian juga dapat menunaikan hak sesama makhluk. Ilmu adalah petunjuk amal, maka tidak akan baik suatu amal kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, muslim wajib menuntut ilmu syar'i yang bermanfaat, yang dengannya ia dapat memperbaiki ibadah dan akidahnya. Akan tetapi, ia harus melaksanakan adab-adab yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Di antaranya adalah adab sebelum menuntut ilmu, adab ketika sedang menuntut ilmu, dan adab kepada guru. Tidak diragukan lagi bahwasanya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap manusia sampai ia meninggal. Berikut ini adalah adab-adab yang harus dipenuhi dalam belajar. Yang pertama, niat untuk belajar. Apabila seorang menuntut ilmu untuk mencari selain keridhaan Allah atau untuk mencari materi duniawi, niscaya hal itu akan menyebabkan dirinya merugi, sebab ia menghendaki dunia dengan amalan-amalan akhirat. Menuntut ilmu syar'i merupakan amal yang sangat membutuhkan niat yang ikhlas, agar Allah memberikan taufik dan pahala atas usaha seorang dalam meraihnya. Jika tidak demikian, orang yang menuntut ilmu akan terhalang oleh taufik, bahkan ia akan menjadi bahan bakar untuk menyalakan api neraka pada hari kiamat nanti. Adapun niat yang harus ditekadkan dalam belajar yang pertama mencari ridho Allah, yang kedua menghilangkan kebodohan, yang ketiga menghidupkan syiar agama, yang keempat selamat dunia dan akhirat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu wara. Adapun beberapa perbuatan wara meliputi yang pertama menjauhkan diri dari kekenyangan, tidak banyak tidur, tidak banyak bicara, menjauhi pergunjingan dan orang yang suka menggunjing, menjauhi orang-orang yang berbuat rusuh, maksiat, suka mengganggu. Hendaklah seseorang penuntut ilmu membatasi pergaulannya jika orang penuntut ilmu membutuhkan teman. Hendaklah ia mengambil dari kalangan sendiri, yaitu para penuntut ilmu, orang baik dan orang salih. Berteman dengan orang-orang tersebut dapat memberikan faedah baginya, mengikuti kebaikannya, serta membantu dalam meraih kebaikan. Hendaklah ia membatasi pertemanan dengan orang-orang bodoh yang lemah agamanya agar tidak mendapatkan keburukannya atau mempengaruhi tabiatnya sehingga membuat berpaling dari kebaikannya. Hendaklah menghadap kiblat ketika belajar, menjalankan sunnah Rasul, tidak bermalas-malasan, sopan, memperbanyak sholat sunnah dan menjaga kekhusyuan bersungguh-sungguh. Wajib atas seseorang menuntut ilmu dan orang berilmu agar memusatkan perhatiannya untuk menuntut ilmu, pembelajaran dan menyebarkannya. Tentunya hal tersebut dilakukan di samping hal-hal yang harus dikerjakan untuk kehidupannya. Akan tetapi, menyimpulkan diri dengan urusan dunia dan kewajiban lain yang akan melalaikannya dari menuntut ilmu akan menuntut kesempatan baginya untuk mendapatkan ilmu sebagaimana mestinya. Imam Syafi'i berkata, tidak akan berhasil seseorang yang menuntut ilmu dengan kekuasaannya atau hidup mewah dan kesombongannya. Akan tetapi, barang siapa yang menuntut ilmu dengan merendahkan diri, kesederhanaan hidup, dan berkhidmat kepada ulama, maka ia akan berhasil. Memohon pertolongan Allah, melihat sholat dan tahwa, selalu bersemangat memelihara wudhu. Materi selanjutnya yaitu tertib dan khotib. Penuntut ilmu haruslah belajar secara tertib dan kontinu, perbanyak mengulang apa yang telah didapatkan dan dipelajari sebelumnya, terutama dari permulaan dan akhir malam, karena waktu antar maghrib dan isya serta waktu sahur adalah waktu yang penuh keberkatan. Yang selanjutnya yaitu tawakal.
Orang yang akan berakal tidak akan mudah memikirkan urusan dunia, karena kegudahan dan kesedihan tidak akan dapat menghindari musibah dan tidak akan memberikan manfaat. F. Sederhana. Di samping warwa, seorang penuntut ilmu harus membiasakan kesederhanaan, sebab berlebihan merupakan cerminan perbuatan syaitan, apalagi dalam makan dan minum dapat mengakibatkan kelemahan otak, banyak tidur, malas beraktivitas, dan timbul berbagai penyakit. Imam Nawawi rahmatullah memberikan nasihat-nasihat mengenai adab-adab bagi penuntut ilmu dalam kitabnya Abdullah Alim wal Ta'lim sebagai berikut. Yang pertama, seorang murid harus menyucikan hatinya dari kotoran-kotoran agar ia pantas menerima ilmu, menghafalkannya, dan mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di buminya adalah apa-apa yang dilarangnya, dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik, maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rusak, maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah ia adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ibnu Majah. Yang kedua, hendaknya ia menjauhi faktor-faktor yang bisa mengganggu konsentrasi belajar, rida dengan makan yang sedikit dan bersabar dengan kehidupan yang sulit. Imam Syafi'i rahmatullah pernah mengatakan, tidak ada yang menuntut ilmu dalam kekayaan dan kemuliaan jiwa yang kemudian beruntung. Akan tetapi, siapa yang menuntut ilmu dengan kerendahan jiwa, hidup susah, dan mengabdi pada ulama, maka ia akan paling beruntung. Ia juga berkata, sebuah ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan sabar dan kerendahan hati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dunia itu manis, dan sesungguhnya Allah telah menguasakan kepada kamu sekalian, kemudian Allah menunggu, memperhatikan apa yang kamu kerjakan di dunia itu, karena itu takutilah dunia dan takutilah juga wanita, karena sesungguhnya sumber bencana Bani Israel adalah wanita. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hendaknya ia bersikap tawadu kepada ilmu dan guru, sebab dengan sikap itulah ia bisa memperoleh ilmu. Para ulama mengatakan, ilmu akan memerangi atau menjadi musuh bagi orang yang sombong, sebagaimana air banjir menenggelamkan tempat yang tinggi. Yang keempat, janganlah ia menerima ilmu kecuali dari orang yang sempurna kepantasan dirinya, terlihat agamanya, kuat pengetahuannya, dan terkenal bisa menjaga diri dan memimpin. Dari Ibnu Sirin pernah mengatakan, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Yang kelima yaitu selektif dalam memilih guru. Maksudnya jangan sampai berguru dari orang yang mengambil ilmu dari kitab-kitab induk tanpa di hadapan banyak guru, atau dari seorang guru yang pintar, sebab ia rentan jatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan, dan pemutarbalikan makna yang dilakukan. Yang keenam, hendaknya ia memperhatikan gurunya dengan pandangan penuh hormat dan memuliakannya. Imam Syafi'i berkata, dulu aku membolak-balikan kertas di hadapan Malik dengan sangat lembut, karena segan padanya dan supaya dia tidak mendengarnya. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah adab merupakan norma atau aturan mengenai tata krama, sopan santun, budi pekerti yang tertanam pada diri seorang didasarkan atas aturan agama. Adapun belajar merupakan proses perubahan tingkah laku melalui latihan dan pengalaman. Sedangkan pembelajaran merupakan kegiatan yang di dalamnya termasuk kegiatan belajar mengajar. Maka, adab dalam belajar pembelajaran adalah tata krama yang meningkatkan perilaku sehingga dapat menjadi insal kamil termasuk dalam proses-proses yang ditempuh untuk menjadi insal kamil tersebut. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Karena dengan adab tersebut, ilmu akan lebih mudah kita terima dan keberkahan pun akan mengiringi, serta menjadikan ilmu-ilmu tersebut sebagai penerang dalam jiwa dan wasilah yang semakin mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Saran yang dapat kami sampaikan adalah agar menghasilkan jerih payahnya menghasilkan ilmu yang bermanfaat, maka seorang penuntut ilmu haruslah menghiasi dirinya dengan adab-adab yang baik serta menghindari segala hal yang dapat mengurangi keberkahan ilmu dan kesuciannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.